Assalamualaikum, yuk ngerjain 5 soal UM-UGM 2017 kode soal 733. UM-UGM 2017 kode soalnya 733. Pernyataan berikut yang benar tentang kurva penawaran untuk barang normal. Kita perhatikan dulu ya. Kurva penawaran. Kurva penawaran itu bentuknya kurva biasa, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Di ekonomi yang vertikal itu adalah price, yang horizontal itu Q. Kasih keterangan, P adalah price atau bahasa lainnya harga, dan Q adalah quantity atau disebutnya adalah jumlah barang. Nah, kurva penawaran bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Dan bentuk kurva penawaran berarti hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang memang ditawarkan gitu. Dan bentuknya seperti ini karena kita masuk lagi ke hukum penawaran. Hukum penawaran itu bunyinya ketika harga naik, quantity supply-nya adalah naik. Ketika harga turun, quantity supply-nya juga turun. P adalah price, Q adalah quantity atau jumlah barang jasa, S-nya adalah penawaran. S-nya itu supply atau disebutnya penawaran. Simbol penawaran adalah S. Gitu ya. Nah, karena hukum penawaran seperti ini disebutnya berbanding lurus atau istilah lainnya positif atau tadi berbanding lurus ya, gitu. Jadi kita cek yang benar. Kurva penawaran untuk barang normal adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan penawaran. Q ya, harusnya bukan S saja, berarti ininya yang salah. Ceteris paribus itu faktor lain bersifat tetap, jadi nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. B, kurva yang menunjukkan hubungan antara harga, betul, harga barang atau jasa dengan kuantitas barang atau jasa. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, lihat apa yang salah? Karena menunjukkan hubungan antara biaya, salah kan? Yang D menunjukkan hubungan antara biaya, salah. Yang E menunjukkan antara kombinasi input, salah. Jadi yang ini jawabannya adalah yang B. Masih soal UM-UGM 2017, kode soalnya 733. Bank sebagai penerima dan penyalur dana ke masyarakat adalah fungsi bank sebagai penerima itu penghimpun ya. Penghimpun, dikumpulin gitu ya. Apakah fungsi bank hanya sebagai penghimpun? Salah. Apakah fungsi bank sebagai pemberi? Penyalur dana itu adalah pemberi kredit. Pemberi kredit. Kalau tadi penghimpun doang, kalau ini pemberi kredit doang, salah. Yang C, lembaga perantara dana keuangan. Kalau yang seperti ini, berarti dia jawabannya adalah yang C. Berikutnya masih di soal UM-UGM 2017, kodenya 733. Kita lihat soalnya. Jenis laporan keuangan yang mengandung informasi tentang jumlah pendapatan dan biaya, baik yang operasional maupun yang non-operasional, adalah yang A, neraca, salah. Karena kalau neraca kan bentuknya gini ya. Neraca gitu kan. Dia di sini ada posisi harta, kemudian ada utang plus modal gitu. Biasanya pakainya modal akhir. Gitu ya. Berarti yang A salah. Yang B, laporan laba rugi, benar. Karena kalau laporan laba rugi nanti memuat terkait dengan pendapatannya berapa. Pendapatannya sekian. Berarti total pendapatannya sekian, tinggal dikurangi total biayanya sekian gitu. Nah, ini hasilnya kan. Kalau nanti hasilnya positif dia nanti laba, kalau hasilnya dia negatif dia nanti rugi.
Jadi yang ini jawabannya adalah yang B. Masih di UM-UGM 2017 kode 733. Sebuah fungsi produksi, Q fungsinya adalah K dan L. Di mana Q adalah jumlah produksi, berarti Q itu adalah jumlah barang ya. Dan merupakan fungsi dari K, K-nya adalah kapital. Kapital itu modal ya, modal. Dan L itu tenaga kerja, L itu biasanya singkatannya dari labor. Tenaga kerja. Oke. Dinyatakan dengan Q akar dari K kali L. Jika tiap input itu faktor produksi ya. Faktor produksi. Apa faktor produksinya? Tadi ada capital dan labor. Jika tiap input ditambah sebesar Z, di mana Z adalah persentase tertentu peningkatan input, misal ya, ditambahkan sebesar Z, Z gitu. Nah, Z katanya dalam bentuk persentase. Berarti misalnya persentasenya misalnya ditambahin 10%. Gitu ya. Persentasenya 10 berarti tambah masing-masing itu ditambah 10%. Maka input, output, input ditambah sebesar Z, di mana Z adalah persentase tertentu peningkatan input. Produksi akan mengalami, berarti inputnya nambah 10%, outputnya juga nambahnya 10%. Berarti ini kan sama dengan ya. Kalau sama dengan, ini namanya adalah constant return to scale. Jadi mana nih jawabannya? A, constant return. Jawabannya A. Masih di UM-UGM 2017, kode soalnya 733. Neraca lajur tuh bahasa lainnya adalah kertas kerja ya, atau worksheet. Merupakan salah satu bentuk laporan keuangan. Salah, karena laporan keuangan itu ada yang namanya laporan laba rugi, ada yang namanya laporan perubahan modal atau disebutnya laporan perubahan ekuitas. Kemudian juga nomor 3 ada yang namanya laporan neraca dan ada yang namanya laporan arus kas. Jadi di laporan keuangan gak ada yang namanya neraca lajur. Oke, pernyataannya salah. Sebab neraca lajur bukan kewajiban. Artinya perusahaan boleh membuat neraca lajur dan boleh tidak membuat neraca lajur. Betul. Gitu. Pernyataannya salah, sebabnya benar. Jawabannya adalah yang D. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita latihan soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.